Oke, jadi yang sering kita pakai itu intelligent pen ketika membuat pola. Nah, ini kan kita sudah dipilih ya intelligent pen-nya. Nah, ketika kalian klik intelligent pen, gitu. Nah, ini tuh bisa berputar 360. Sama sih semuanya bisa 360. Maksudnya ini lebih fleksibel. Dan kalian lihat di situ ada gambar S. Kalau kalian klik kanan, dia gambarnya T, tulisannya T. Nah, ini dia nggak bisa berputar sefleksibel S. Ya, tapi dia muternya itu 45 ini derajat. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Nah, jadi kalau kita sebentar. Kalau kita klik ya, ini kan klik kiri dulu nih kita sudah pilih intelligent pen, kemudian kita mau membuat pola, itu kita klik kiri ya, dia akan keluar S atau T. Nah, ini yang S. Kalau S dia bisa fleksibel arahnya kemana saja, tapi kalau kita klik kanan mouse-nya, itu dia berubah jadi T dan pergerakannya hanya 45 derajat dia maunya tuh. Ya. Jadi kalau kita mau membuat garis lurus ke atas, ke bawah, ke miring gitu ya, 45 derajat. Nah, ini pakainya garisnya yang ini. Gitu, ini udah pasti lurus. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau yang S lagi, tinggal klik kanan aja, jadinya S. Gitu ya. Oke, sekarang misalkan mau membuat pola rok. Ayo, siapa yang masih ingat buat pola rok bagaimana? Ini saya batalin nanti nih hasilnya nih. Gimana buat pola rok rumusnya? Rok dasar. Oh, udah lupa semua. Udah lupa semua. Kenapa? Mau mau garis Panjang lurus di sana? dulu, Bu. Kenapa? Gimana ulang? Panjang roknya dulu. Panjang roknya dulu berapa? Panjang roknya berapa? Misalnya 60 ya. Nah, ini kita pakai kalau yang mau lurus ya. Ini kan garisnya harus lurus. Nah, kita pakai ini. Ya, garisnya lurus. Kemudian kita tinggal klik di sini, klik kiri. Nah, dia keluar nih box ini. Kita tinggal ketik aja mau panjangnya 60. Oke. Nah, ini udah panjangnya udah 60 cm. Ya. Kemudian bagaimana lagi? Panjangnya udah 60. Lalu apa lagi? Panjang panggul. Tinggi panggul. Nah, berarti kan udah masuk di sini kan tinggi panggulnya, ya kan? Nah, berarti kita harus membuat titik di dalam sini. Tinggi panggulnya berapa misalnya? 18 ya? 18. Nah, kita pakai yang tadi poin ini nih. Nah, ini. Ya, kita pakai poin ini. Ya, mana tadi poin? Nah, ini poin. Ya. Nah, poin ini ada kalau kita dekatkan ke garisnya dia akan nyala yang atas. Ya. Kita akan nyala yang atas. Kemudian kalau saya dekatkan ke bawah, yang nyala itu yang bawah. Lihat ya bedanya ya. Ini karena berpengaruh dan ini banyak yang salah. Sekarang kita mau mengukur 18 cm dari titik atas atau dari titik bawah? Atas. Dari atas. Ya, dari titik atas. Berarti kita dekatkan ke atas supaya atasnya yang nyala. Ya, kita dekatkan atasnya nyala, kita klik kiri, ya, kliknya ke kiri. Nah, di sini ada tinggi panjangnya lengthnya. Kita mau berapa? Tinggal ketik 18. Oke. Nah, sudah ada titiknya. Ini adalah titik panggul. Kemudian bagaimana lagi? 2 samping seperempat. Nanti ke atas. 2 cm ke atas, betul. Sekarang saya mau pakai garis putus-putus aja ya supaya kelihatan rubahnya. Nah, ini kita harus ganti lagi ke intelligent pen. Berarti klik kanan lagi, kita ganti intelligent pen. Gitu. Ya. Lalu kita ukur nih 2 cm ke atas. Ini tadi saya ganti ya karena maunya garisnya putus-putus. Oke. Saya klik dari sini ya karena dia udah nyala nih. Kalian jangan klik di mana-mana ya. Nah, ini dia udah otomatis nyala, kita klik lalu ke atas. Jangan lupa yang T ya, harusnya bukan yang S. Kalau yang S nanti bisa nggak lurus garisnya. Ya, jadi yang T, kemudian kita klik kiri, dia udah keluar tuh. Kita tinggal ketik 2. Nah, sudah ada. Gitu, ya. Lalu bagaimana untuk ke sampingnya? Kita buat kotak aja dulu ya. Ukurannya apa? Ke samping? Ibu maaf tadi Ayo, gimana bikin garis titik-titiknya Bu? garis titik-titiknya. Oke, saya ulang. Ini saya hapus lagi ya. Nah, garis titik-titik ini saya ganti nih. Di sini ada pilihannya. Ada garis titik, ada titik-titik, ya. Titik-titik. Apa ini? Garis-garis putus-putus. Maksudnya garis putus-putus. Garis putus-putusnya ada yang kecil-kecil, ada yang agak panjang-panjang. Ya, jadi saya pilih. Boleh kalian boleh yang ini, boleh yang ini. Ini saya cuma mau nyontohin aja. Ya, ini jangan lupa ganti ke intelligent pen. Ya, kemudian kita klik ini, ya, itu kan udah nyala tuh titiknya, ya. Jadi kita langsung aja klik ini, lalu ke atas, ya. Jangan lupa pilihnya yang T supaya garisnya lurus. Lalu tinggal klik kiri. Nah, nanti keluar, kita tinggal ketik 2. Gitu ya. Oke, jadi deh. Oke. Nah, lalu apa rumusnya? Ke sampingnya, Setengah bagaimana? 59. Berapa?
Ayo, setengah lingkar pinggang. Seperempat, Ibu. Seperempat apa? Seperempat lingkar pinggang. Oke, seperempat lingkar pinggang. Kemudian, Ditambah 1 ditambah 3. jadi berapa? Lingkar pinggangnya kita belum tentuin ya. Lingkar pinggangnya berapa? Nih, saya mau nulis pakai T nih, T. Ya, pakai T, saya klik di mana saja, saya tulis. Lingkar pinggang. Misalnya berapa lingkar pinggangnya? 70 aja ya. 70 cm. Kemudian lingkar panggulnya berapa? Berapa kira-kira? 96, Ibu. 96, boleh. Lalu panjang rok tadi 60 cm ya. Oke. Nah, ini kan kita sudah tulis, tapi ini terlalu kecil kalau kita okekan, karena di sini tingginya cuma 0,3 cm. Nah, berarti ini kita besarkan ya, misalnya 2 cm. Oke, kelihatannya aja besar. Nah, ini ya, kalau ini kan T, ini kan merah nih. Kalau merah bisa kita pindahkan tuh, kita klik drag ke sini. Ya, klik drag, lalu kita klik lagi. Gitu. Jadi kalau merah gini berarti kita bisa pindahkan. Tuh, ya, klik, drag, dibawa kemana, kemudian kita klik lagi. Sorry, bukan klik drag, kamu tinggal klik aja, nggak usah ditekan. Ini saya lepas mouse-nya, ya, dia bisa jalan-jalan. Terus saya kalau mau taruhnya di sini ya saya klik lagi, gitu, ya. Nah ini sudah ada, berarti lingkar pinggangnya 70, berarti masukin rumus jadi berapa? 21,5, Bu. Seperempat lingkar pinggang ditambah 1, kemudian tambah 3. Udah Iya, tambah 3 ya? Berapa? udah. 21,5. Nah ini kita kesampingin ya. Kita apa namanya tarik, nggak usah tarik, kita klik aja ya, kemudian kita ketik 21 di sini. Kalau koma harus titik ya, titik 5. Oke, nah sudah ada ya. Kemudian kalau panggulnya berapa? Di panggulnya berapa? Ini kan garis panggul nih, berapa? Seperempat lingkar panggul ditambah 1. Ya, berapa? 25, Bu. Oke, 25. Sini ya, samping kita klik kiri, kita ketik 25. Oke, nah sudah. Kemudian saya mau ganti lagi garisnya yang tegas aja. Nah, kalian pilihnya jangan yang tebal ini ya. Kemarin tuh ada yang pilihnya tebal, jadi garisnya tebal-tebal banget ya. Kita pakai yang biasa aja, yang atas. Nah, baru kemudian kita buat garis panggulnya, gitu kan? Nah, garis panggulnya kita buatnya itu pakai, nah ini kan nggak bisa nih, kalau mau ke sini tuh, dia nggak fleksibel. Berarti kita harus ganti yang S, kita klik kanan. Nah, jadi dia bisa fleksibel. Kita langsung tempatkan ke titik ini. Nah, gini, saya ulang. Ketika kita klik, kemudian yang S pilih, kemudian kita klik yang tempat tujuannya, kita klik gitu ya, kiri ya, kliknya kiri. Nah ini tuh dia masih nyambung, ya, kita masih nyambung. Nah ini kita klik kanan supaya mutusin. Nah, oke, saya ulang. Kita klik awalnya, kemudian karena ini perlunya yang fleksibel, berarti kita ganti garisnya yang S, lalu klik di tujuannya, klik kiri, gitu. Nah ini masih nyambung kan ya, lalu kita klik kanan supaya berhentiin. Nah, jadi. Nah, tapi ini kan garisnya lurus ya, padahal kan panggul harusnya garisnya agak melengkung. Nah, kita pakai modify. Nih, modify. Gitu ya. Modify itu, nih, sudah merah warnanya, kita tinggal klik, ya. Nah, kita klik drag, kita bentuk garis panggulnya tuh. Ya, kalau sudah oke, kayaknya begini, oke, klik kiri, di mana saja klik kiri. Nah, udah kebentuk. Gitu, ya. Kemudian yang bawah kan besarnya harus sama ya dengan panggul, berarti 25 ya. Nah, ini kalau begini kan nggak bisa, jadi kita klik yang kanan supaya berubah jadi T. Nah, ini kita ketik 25. Oke. Ya, di sini saya mau garis putus-putus lagi, tadi lupa. Nah, ini kita kasih garis bantu dulu ya ke sini. Nah, nanti kan di sini mau mau di apa namanya? Tambahin 5 cm ya, karena ini rok dasar. Oke, saya tambahin dulu 5 cm dari sini. Sama ya. Baru kita pakai garis yang tegas. Nah, ini kan nggak bisa ya ke sini, jadi kita ganti dari T menjadi S. Nah, seperti ini. Baru klik kanan, dia berubah jadi. Oke, sudah. Nah, ini kan mau dinaikin ya 1 cm supaya nanti bentuk lingkar apa namanya agak melengkung. Pakainya apa coba? Kalau kita mau memberi tanda di tengah-tengah sini. Ada yang masih ingat? Ya, poin ya. Berarti kita pakai poin. Nah, ini berarti kita nyalakan yang dari bawah. Ya, kita klik di mana saja. Di sini boleh, yang penting yang bagian bawah yang nyala. Klik, kemudian ketik 1. Oke. Ya, baru di sini kita ganti intelligent pen lagi. Ya, kita tarik garisnya misalnya ke sini gitu ya. Nah, gitu, klik kanan. Oke, tinggal kita modify. Ya, garisnya supaya melengkungnya lebih alami. Ya. Kemudian sama yang atas juga. Yang atas kan kita harus tarik garis ya.
Nah, itu kita pakai ini juga, yang Intelligent Pen dulu, ke sini, ya. Kemudian klik kanan, lalu kita klik Modify. Gitu. Oke, oh ini terlalu turun. Kalau terlalu turun, kita bisa membetulkan lagi juga bisa, kita klik aja lagi. Ya, nah kita bisa diedit lagi. Gitu. Gitu ya. Baru nanti di sini kita kasih kupnat. Nah, itu juga pakai poin. Ya, jadi kita kan mau ukurnya dari sini ya, berarti yang sebelah sini harus menyala. Itu ukurannya berapa? 7 ya, berarti ya, 1/10 dari lingkar pinggang. 7, oke. Dari 7 kita geser lagi 3 cm. Ya, karena tadi kita ambilnya 3. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini kan kita mau kasih tanda lagi ya, tengah garis, garis ujung, nih? Tengah-tengahnya. Nah, jadi kita kasih poin lagi di sini yang menyala titik ini, tinggal ketik 1,5. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah, ya, tinggal kita tarik garis ke bawah. Nah, garis ke bawah itu kalian mungkin bisa ya tinggal tarik garis gini lurus ke bawah gitu kan. Bisa aja banyak yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka garisnya itu mengikuti, jadi agak miring, mengikuti dari garis ini nih. Ya, jadi menyiku dari garis ini. Nah, kalau seperti itu kita pakai yang penggaris segitiga ini nih. Ya, set square. Caranya bagaimana? Caranya kalian klik garis titik ini, ya, kemudian klik titik ini, ya, sudah tuh merah, lalu klik di sini lagi untuk, nah, dia jadi ini menyiku nih garisnya dari sini ke sini, tuh, dia nggak bisa kemana-mana lagi tuh, ya, bisanya cuma 90 derajat lurusnya, ya, jadi 90 derajat ke bawah, gitu ya. Ini panjangnya misalnya berapa? Misalnya 12 gitu ya, misalnya 12, oke. Ya, lalu saya ganti lagi ke Intelligent Pen, tinggal tarik garis deh ke sini. Pilihnya yang S ya. Sini, klik kanan, klik kiri, kemudian klik kanan lagi. Itu udah jadi.